satu unit akan disertakan 4 buah kreketan atau perekat, kemudian 4 buah spons, kemudian ada 3 buah kabel pad, di mana 2 kabel pad standar dan 1 kabel pad yang motor point, yang fungsinya digunakan untuk menstimulasi daerah yang sempit seperti bel palsi di muka atau di daerah jari jemari. Kemudian yang ini digunakan untuk yang lebih luas lagi, yaitu misalkan di lengan, di paha atau di punggung untuk padnya. Kemudian di sini disediakan buku yang fungsinya adalah isi dari mode-mode yang ada di dalam mesin ini. Untuk persiapannya, misalkan kita akan menggunakan 1 buah channel. Kita masukkan dulu di sini. Kemudian ini ada 2 buah channel elektroda yang nanti akan kita tempelkan ke badan kita. Nah, untuk itu kita harus menggunakan spons, dan saya menggunakan spons yang sudah lama ini, karena kalau spons baru nanti akan menjadi kaku ya. Jadi spons itu harus dibasahi dengan air mineral ya. Kenapa air mineral? Agar saat terjadi elektrolisa itu logam di sini tidak bergerak, sehingga akan lebih awet. Kalau dengan air semut biasa nanti akan terjadi kerak sehingga tidak awet. Nah, kebasahannya, tingkat kebasahan dari spons nanti perkiraan saja tidak terlalu basah sekali, agar airnya tidak kemana-mana, cukup basah biasa saja. Kemudian kita masukkan elektrodanya di sini, masukkan di sini dan di sini ya. Selanjutnya kita akan lekatkan ini misalkan di daerah lengan. Ini masukkan dulu ya. Kita akan pasang di lengan, misalkan di sini. Nah, untuk masangnya ini kita kan butuh elektroda, butuh perekat. Ya, perekatnya nanti menggunakan perekat yang disediakan. Nah, di sini kita pasang perekat dulu. Nah, setelah ini kita rekatkan di posisi yang kita inginkan. Ini saya contohnya ada di sini ya, tapi nanti pada kenyataannya sesuai dengan lokasi pasiennya di mana yang cedera. Kemudian ini kita kecilkan potensial semua dan kita nyalakan dari belakang. Nah, di sini ada mode yang di atas ini IDC, di mana IDC ini adalah mode arus DC, di mana di sini ada terabet, kemudian galvanik, kemudian faradik 100 Hz, faradik 550 Hz, IDC variabel. Variabel ini begitu ada muncul variabel ini tombol yang ingin dikali 10, turun, naik, ini semua bisa berfungsi baik di interval ataupun di durasinya. Yang ini adalah timer setting, kita mau setting berapa menit untuk terapinya. Kemudian yang ini run, nanti kita run nanti. Kemudian mode yang lain adalah mode tense. Di sini tense ada banyak sekali mode variabel. Kalau variabel sama seperti di tadi, ini semua bisa berfungsi ya. Tapi kalau untuk yang periode yang kalinya tidak berfungsi, tapi yang berfungsi yang ini. Kemudian ada banyak mode, ada NMES 100, MN50, kemudian konvensional dan lain-lain. Mode-mode ini yang digunakan untuk menterapi pasien, sedangkan fungsi apakah ini menyembuhkan jenis penyakit apa, itu yang paham adalah fisioterapis yang akan dipelajari selama 3 tahun di sekolah. Jadi kalau yang bukan profesional atau otodidak, saya tidak menganjurkan menggunakan alat ini karena mungkin akan mubazir karena tidak tahu fisiologisnya. Jadi untuk mode-mode ini, misalkan sakit apa, menggunakan mode apa, itu memang harus dipelajari di sekolah. Ya, jadi tidak untuk otodidak. Saya tidak menyarankan untuk yang otodidak karena itu ada dasar-dasar teorinya. Nah, setelah kita pilih mode burst misalkan, kemudian timer saya set ke 3 menit, kemudian saya akan menyalakan mode ini untuk menterapi. Seperti ini, saya tekan run. Nah, run ini akan berkedip-kedip ya. Kemudian ini adalah untuk melihat berapa arus yang masuk ke tangan saya. Karena saya menggunakan channel A, maka view selector saya taruh di channel A. Kalau saya ingin melihat
arus yang channel B, saya tinggal geser ke channel B. Tapi dua-duanya ini bisa berfungsi secara bersamaan. Kemudian saya naikkan intensitasnya pelan-pelan. Saya naikkan pelan-pelan hingga muncul, lihat di view di sini muncul arus. Nah, view di sini udah mulai bergerak. Sini mulai bergerak dan di tangan saya sudah ada gerakan stimulasi. Ya, tangan saya sudah mulai ada gerakan stimulasi. Kalau Anda lihat di view-nya sini bergerak-gerak. Dan ini kalau saya rasakan tangan saya udah mulai bergetar. Sudah ada rangsangan, sudah ada stimulasi di tangan saya. Semakin besar saya putar kanan, semakin besar rangsangan di tangan saya. Ini akan terjadi selama durasi waktu yang kita setting. Jika sudah selesai settingnya, waktunya, maka akan secara otomatis mesin ini akan mati dan alarm akan berbunyi. Pause. Ya, kalau kita ingin mengganti mode, tinggal kita ganti mode, kemudian kita pencet run lagi, kemudian proses yang sama dilakukan dengan menaikkan intensitas dan melihat view levelnya. View level di sini akan bergerak sesuai dengan arus yang mengalir. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar view level bergerak ke kanan ya. Jadi kontraksi yang dirasakan menjadi lebih kuat jika arusnya lebih kuat. Kalau kita hentikan, ya kita hentikan di sini. Nah, dua potensio ini hanya untuk mengatur intensitas yang untuk ten. Sedangkan intensitas yang IDC di sini itu hanya diatur oleh potensio yang ada di sini. Sehingga untuk ten potensionya yang diatur adalah dua ini, untuk IDC adalah yang ini. Sehingga kalau kita mode IDC seperti ini atau switchnya di posisi atas, itu yang berfungsi adalah potensio yang di sini. Sedangkan colokan yang berfungsi, dua-duanya bisa berfungsi sama saja saat kita menggunakan yang mode IDC. Kemudian kalau di sini ada yang namanya tombol polaritas, ini digunakan untuk mengatur arah dari elektron. Kalau kita lihat di sini, ini yang merah ada di sebelah sini, yang putih di sini. Ini kalau kita jalankan IDC-nya, maka arusnya dari merah menuju putih, gitu ya. Tetapi kalau misalkan kebetulan kita ingin membalik polaritasnya agar arahnya tidak dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini, maka kita tidak perlu melepasnya ini, tapi kita hanya cukup merubah switch ini ke bawah. Ini biasanya digunakan untuk dokter untuk memasukkan obat dari kulit yang akan diobati. Jadi obatnya akan nembus ke elektroda yang sebelahnya. Intinya fungsinya adalah seperti itu. Nah, jika alarm sudah berbunyi seperti ini, berarti terapi sudah selesai sesuai dengan waktu yang kita setting dan tulisan stop di sini akan muncul. Selanjutnya putar potensio ke arah minimal. Ke arah minimal semua. Kemudian untuk mematikan alarmnya, tekan tombol warna merah. Nah, maka terapi sudah selesai dan kemudian kita prepare untuk melepaskan. Tinggal kita lepas raketan dan selanjutnya kita pause. Nah, untuk melepasnya mohon tidak menarik kabelnya, karena kalau menarik kabelnya di sini nanti kemungkinan bisa nyangkut di sini dan bisa putus. Makanya untuk melepasnya kita buka dari sponsor ini, kita ambil bagian logamnya di sini. Kita lepas, kita ambil. Sekali lagi jangan ditarik gini, nanti putus kabelnya. Kita tarik gini. Nah, setelah itu bersihkan pad, kemudian kita prepare, kita lepas dari konektor. Kemudian setelah itu mesin bisa kita matikan. Di belakang sini ada switch untuk matikan. Hingga kita mesin matikan dan proses sudah selesai.